Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Apriliani dari kelas 12 IPA 3 di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang salah satu materi sejarah Indonesia, yakni ada di bab 3 tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia, masa demokrasi terpimpin, subbab pembebasan Irian Barat. Selamat menyaksikan. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan selama 1 tahun. Meski begitu, bahkan setelah 10 tahun sejak perjanjian KMB, Irian Barat tidak kunjung dikembalikan. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama 1 dasawarsa ini tidak berhasil dalam mengembalikan Irian Barat, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Nah, upaya lain ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957. Nah, setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik serta ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh cara lainnya, yaitu melalui jalur konfrontasi militer. Dalam rangka persiapan kekuatan militer ini untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah RI meminjam bantuan senjata ke Uni Soviet. Nah, teman-teman, tetapi pada awalnya, usaha peminjaman senjata ini dilakukan kepada negara-negara di blok Barat, khususnya Amerika Serikat. Namun, karena tidak membawa hasil yang memuaskan, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk meminjam kepada blok timur, yaitu Uni Soviet ini. Nah, melihat Indonesia mendapatkan bantuan senjata dari Uni Soviet, Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer. Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Nah, isi dari Trikora ini yaitu yang pertama adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Nah, dengan dideklarasikannya Trikora, maka mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua, yang akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatanganilah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York yang dikenal dengan Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Sesuai dengan perjanjian New York, maka pada tanggal 1 Mei 1963, secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru, Hollandia, Jayapura. Nah, dengan kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI, maka berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.